Kembali lagi ke BDTV Cacamnia. Hari ini Kejaksaan Tinggi Bengkulu program Penkum Halo Kejati Bengkulu mengambil topik fair dan restoratif justice. Yuk bersama kita saksikan. Pak Kajati tentu saya menyambut baik dan sungguh memberikan sebuah apresiasi yang setinggi-tingginya karena sungguh menggelitik, mengetuk hati kita bersama bahwa sesungguhnya hukum itu bukan untuk orang yang bersalah tapi untuk keadilan bagi seluruh masyarakat, ya, untuk keadilan bagi seluruh masyarakat. Saya baca sekilas tadi kan, ternyata keadilan itu bukan di kitab undang-undang hukum pidana, bukan di kitab undang-undang perdata, bukan di meja palu hakim, tapi ada di masyarakat. Maka kegiatan penyuluhan seperti ini penting agar pemahaman kita tentang hukum itu betul-betul terbuka. Sekarang pemerintah gencar sekali meningkatkan literasi keuangan, literasi teknologi, literasi membaca. Nah, maka saya kira sudah saatnya aparat penegak hukum dan tentu adik-adik yang suatu saat nanti akan masuk ke dunia ini untuk meningkatkan literasi hukum, jadi melek hukum sehingga bermuara nanti kepada terciptanya masyarakat yang sadar. Karena tidak bisa dipungkiri, hal yang ketiga yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah ukuran kemajuan suatu daerah, kemajuan sebuah bangsa, bahwa semakin sederhananya, semakin murahnya, semakin mudahnya proses hukum yang terjadi itu bisa menggambarkan kemajuan suatu daerah. Ya, jadi jangan kita melihat bahwa hukum kalau makin pelik, makin lama, makin mahal, makin hebat, enggak. Justru hukum itu yang dikehendaki adalah makin mudah, makin cepat, namun sekali lagi mengedepankan rasa adil bagi masyarakat itu sendiri. Kami sungguh berterima kasih dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Kejaksaan Negeri yang ada di 9 kabupaten 1 kota seperti Bengkulu. Mulai yang pertama terkait dengan program pendampingan sebagai pengacara negara. Ini penting sekali. Ya, ini sekali lagi kadang-kadang dari sisi pemerintah kami, Pak, belum secara produktif ya memanfaatkan kerjasama seperti ini. Kemudian yang kedua terkait dengan pendampingan. Program-program pendampingan dalam bentuk memperlancar, mempercepat proses kegiatan pembangunan, termasuk permintaan permohonan pembantingan dalam bentuk legal opinion terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi di daerah. Ini sekali lagi saya merasakan betul ini Pak Kajati. Ya, selama saya menjadi gubernur, ketika menghadapi persoalan pelik, masa sulit dulu, ya, transisi masa COVID, penggunaan anggaran, kalau tidak ada pihak kejaksaan, Pak, itu tidak bisa didiskusi dengan cepat. Disinilah merisikan rasa aman, rasa tenang dan kepastian hukum kami dapatkan sehingga bisa bergerak dengan baik. Termasuk dalam rangka proses penertiban, memperoleh kepastian terhadap aset-aset pemerintah. Ini juga tidak kalah penting. Satu problem besar di negara kita termasuk di Bengkulu, bahwa persoalan aset negara, aset pemerintah ini sekalian luar biasa ruwetnya sekalian. Karena kita dulu sudah biasa lahan dibangun tanpa ada kejelasan status, gedung dibangun, dihibahkan tanpa ada kejelasan status, kelembagaan yayasan didirikan tanpa legal outfit yang pasti, jalan terus mengakumulasi puluhan tahun, sehingga aset ini di kemudian hari menimbulkan persoalan. Dan aset ini juga akan menggambarkan tingkat likuiditas negara, likuiditas daerah itu akan tergambar dengan aset itu. Nah, banyak temuan-temuan aset di daerah ini sekalian, asetnya secara fisiknya itu terkuasai, bisa contoh persoalannya, tetapi secara administratif pendukungnya, legal administratifnya tidak kita punya. Ada sebagian legal administrasi yang ada dengan kita,
tetapi secara fisik tidak kita kuasai. Nah, banyak sekali persoalan-persoalan seperti ini. Sekali lagi, sudah beberapa kasus yang cukup besar dan punya nilai ekonomi yang cukup baik, ini juga diselesaikan oleh pihak kejaksaan. Ini terkait kita akan mulai menerapkan namanya restoratif justice. Tadi contoh kasusnya, betul Pak, ini nggak dibuat-buat haru kita misalnya. Haru. Jadi kadang-kadang memang kita perlu melihat bahwa proses hukum itu tidak hanya melihat fakta di lapangan, tapi bagaimana apa yang di pemikiran jauh di belakang, kenapa kasus ini terjadi sekalian. Kan sehingga betul-betul bisa memberikan rasa adil bagi masyarakat. Ternyata tadi dia nyuri borong orang itu karena kebutuhan sesuatu. Kita perkenalkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu, yaitu namanya program restoratif justice. Sebelum saya memaparkan lebih jauh apa sih restoratif justice, tentu saya ingin mengajak pada seluruh mahasiswa-mahasiswi dan yang hadir di sini. Ada tagline yang disampaikan oleh Puspenkum Kejaksaan Agung, yaitu kenali hukum, jauhi hukuman. Artinya setiap hukum yang diterbitkan oleh pemerintah, meskipun Anda semua belum pernah mendengarnya, Anda harus dianggap tahu. Makanya ada tagline-nya, kenali hukum, sehingga Anda semua akan dijauhi dari hukuman. Perlu saya jelaskan, pertama-tama ada yang namanya visi misi presiden, di mana salah satu visi misinya adalah negara harus hadir di dalam penegakan hukum. Nah, ini yang harus dijawab oleh aparat penegak hukum, di antaranya adalah kejaksaan. Kejaksaan harus hadir di tengah-tengah masyarakat di dalam proses penegakan hukum. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, bahwa kita bukan mau membuat program semau kita, tapi ini mau menjawab apa yang diperintahkan oleh Presiden. Sistem hukum dikenal adanya deterrent effect. Bagaimana hukum itu bisa menjerakan, bisa membalas, itu adalah teori tradisional. Namun kemudian pada perkembangannya oleh beberapa guru besar ahli hukum mengatakan hukum jangan hanya mengenal pembalasan, tapi bagaimana hukum bisa memberikan manfaat secara sosial. Akhirnya Bapak Jaksa Agung memperkenalkan apa yang namanya restoratif justice. Hukum harus bisa memberikan manfaat. Tujuan hukum ada 3, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Apabila 3-tiganya bisa kita berikan, alhamdulillah. Namun bagaimana kalau hanya 1? Ya, karena tujuan hukum itu ada 3, ya salah satu bisa kita ciptakan, ya nggak ada masalah. Bisa memberikan manfaat, di salah satu pihak mungkin tidak bisa memberikan kepastian hukum, tetapi 3-tiganya harus kita akomodir, bisa kita berikan secara bersama-sama. Nah, restoratif justice itulah untuk menjawab apa yang namanya hukum bisa memberikan keadilan sosial. Restoratif justice ini diperuntukkan hanya kepada perkara-perkara tertentu. Kenapa Jaksa Agung mempunyai wewenang? Karena memang diberikan oleh undang-undang, yaitu yang namanya deponering, penyampingan perkara. Nah, penyampingan perkara itu ada 2, penyampingan perkara karena demi hukum dan penyampingan perkara karena kepentingan umum.